Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru. New Life News NLN malam yang ke-79. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa dan kita akan menerima firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan kita akan berdoa bersama juga. Mari siapkan hati, pikiran, rohani Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kita berdoa. Bapa, mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan untuk kami masih menikmati hari ini. Dan sebelum kami menutup hari ini, kami ingin merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau bekerja atas kami semua. Patahkanlah segala kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu. Mari Engkau tanamkan di dalam hati, pikiran, rohani kami semua oleh kuasa Roh yang kudus. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini saya ambil kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai 20, di mana masih berlanjut pengajaran Yesus di bait Allah. Dan di sini kita bisa belajar tentang selama kita mengikut Yesus. Jadi judul yang saya beri firman malam hari ini, selama mengikuti Yesus. Karena kita kan sudah lama ikut Yesus. Saya dan saudara mungkin ada juga yang baru. Tapi berapa lama pun kita mengikuti Yesus, harusnya kita mengalami pertumbuhan, kekuatan, dan segala pertumbuhan rohani kita akan maju. Tetapi kalau kita selama mengikuti Yesus tidak mengalami pertumbuhan, maka kemungkinan kita salah menikmati apa hubungan dengan Yesus. Maka itu saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang kita ketemukan selama mengikuti Yesus di Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Di sini dikatakan dari ayat 12 kita baca, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, kita garis bawahi terang hidup. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan atau menanamkan hal yang sangat penting untuk setiap orang yang mengikuti Yesus. Ini yang harus tertanam. Ini yang harus kita ketemukan. Yaitu kita menemukan terang hidup. Kita pasti temukan terang hidup. Selama kita mengikuti Yesus, yang harus kita ketemukan dalam seluruh kehidupan kita mengikuti Yesus adalah terang hidup. Tadi Yesus katakan itu kepada semua orang di bait Allah itu, bahwa kalau kamu mengikuti aku, maka akulah terang dunia. Jadi barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus itu terang dunia. Karena dunia ini sudah gelap. Di dalam banyak kebenaran firman Tuhan sudah menceritakan bahwa kita semua ada di dalam kegelapan dunia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, semua manusia sudah ada dalam kegelapan di dunia ini.
sudah tertutup oleh kegelapan, sudah diikat oleh kegelapan, sudah terikat oleh dosa, dan terpisah dengan Tuhan. Karena itu Yesus datang untuk menerangi kembali roh manusia yang sudah mati, gelap, karena terpisah dari Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Kalau kita datang kepada Yesus, kita mengikuti Yesus, barang siapa mengikut aku, Yesus bilang, dia harus tahu bahwa dia sedang berada di dalam terang hidup. Terang yang menghidupkan rohnya. Yesus itulah terang yang menghidupkan rohani kita. Rohani kita kan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua rohani manusia itu sudah mati. Lahir dalam kondisi roh yang sudah mati. Mati di sini adalah mati karena terpisah dari roh Tuhan. Dan Yesus datang sebagai terang dunia. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mati rohani ini akan bisa mendapat terang hidup. Luar biasa, saudara. Jadi terang hidup ini bukan bicara soal terang lampu atau terang matahari. Beda sekali. Terang hidup ini adalah terang yang bisa membuat kita lepas dari kegelapan. Dikatakan di situ tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Sudah berapa lama saudara dan saya ikut Tuhan? Berarti kita sebenarnya sewaktu menerima Tuhan, kita sedang menerima terang hidup. Dan waktu itulah kegelapan tidak menguasai kita lagi. Saya ingat satu ajaran di dalam berupa seperti gambar-gambar hati. Di situ diceritakan ketika Roh Kudus masuk di dalam hati seorang manusia, segala kegelapan di hatinya itu pergi. Dan selamanya dia hidup di dalam terang. Jadi saudara dan saya tidak bisa mengalami terang hidup kalau tidak mengikuti Yesus. Jelas Tuhan Yesus mengatakan, selama kita mengikuti Yesus, selama kita tetap ada di dalam Yesus, Yesus di dalam saya dan saudara, maka kita sedang ada di dalam terang hidup. Dan terang hidup inilah yang diperlukan oleh semua orang. Bukan terang dunia ini. Bukan terang matahari. Terang matahari tidak bisa melepaskan kita dari kegelapan. Terang lampu tidak bisa melepaskan kita dari dosa. Tapi terang Tuhan, terang hidup, itulah yang bisa melepaskan kita dari kegelapan yang sebenarnya. Kehadiran Yesus di dalam hati kita membuat segala kegelapan dari hidup kita itu pergi. Dan kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ayat ini begitu luar biasa kalau kita merenungkannya. Yang pertama yang kita akan ketemukan, yang pasti kita ketemukan selama mengikuti Yesus, adalah terang hidup kita temukan. Terang yang melepaskan saya dan saudara dari kegelapan setan yang menutupi kehidupan kita. Terang yang menyebabkan kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Hidup di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang kita harus ketemukan. Jadi seandainya kita sudah lama mengikut Tuhan, tapi kok masih seperti orang yang masih tertutup di dalam kegelapan, berarti kita sedang tidak mengikuti Tuhan dengan sebenarnya. Kalau kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti terang hidup. Kita mengikuti Yesus, kita mendapat terang hidup. Dan terang hidup inilah yang bisa membuat saya dan saudara mengalami kekuatan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah lupa ini.
Banyak orang bilang saya sudah ikut Tuhan 5 tahun, saya sudah ikut Tuhan 10 tahun, saya sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi masih di dalam belum mengalami terang yang sebenarnya. Bahaya. Kalau kita mengikuti Yesus, dikatakan tadi, kita sudah tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Apa artinya? Kita sudah tidak ada di bawah kuasa dari setan. Kita sedang mengalami terang yang menuntun kita kepada kebenaran. Menuntun kita untuk hidup di dalam terang hidup itu dengan sebenarnya, dengan segala kebenaran yang dari Tuhan. Kalau orang tidak berjalan dalam kegelapan, artinya orang itu sudah tidak terikat lagi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Berapa banyak orang masih terikat oleh kuasa kegelapan, padahal dia sudah ikut Tuhan lumayan lama, tapi masih percaya ajaran-ajaran dari kuasa kegelapan. Jangan inilah, jangan pakai jangan jalan di malam hari lah untuk orang hamil, jangan anak-anak dipasang sesuatu untuk jangan diganggu. Saudara, kalau kita masih seperti itu hidupnya, kita belum tahu kita sudah punya kuasa terang hidup. Terang hidup ini adalah terang yang mengalahkan segala-gala kegelapan. Berapapun kegelapan yang mau menutupi kita, tapi satu saja terang Yesus yang masuk dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mengikuti Yesus, maka terang hidup itu sudah bisa membuat kita menikmati segala-galanya. Jadi saya melihat apa yang Yesus katakan ini menjadi bagian dari kehidupan saya dan saudara. Selama mengikuti Yesus, harus pastikan kita sudah menerima terang hidup itu. Yesus sebagai terang dunia, dan terang itu harus menjadi terang untuk saya. Bukan hanya menjadi terang dunia lalu tidak menjadi terang untuk kehidupan kita pribadi masing-masing. Yesus harus menjadi terang hidup untuk pribadi kita masing-masing. Jadi saya melihat apa yang terjadi ketika mengikuti Yesus, tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Tidak lagi percaya kegelapan-kegelapan itu sebagai bagian yang begitu hebat, kuat. Bukan. Memang kegelapan ada, tapi kita tidak percaya dengan cara-cara mengatasi kegelapan itu dengan cara-cara dunia. Tidak perlu. Kita juga tidak dianjurkan untuk mengalahkan kegelapan itu dengan hikmat dunia, ajaran nenek moyang. Tidak ada. Kegelapan tidak pernah bisa pergi dari hidup saya dan saudara dengan kita melakukan semua ritual agama, dengan kita melakukan semua kekuatan dunia ini, pakai hikmat dunia ini, tahyul-tahyul dari dunia ini. Tidak bisa. Kegelapan itu bisa hancur dari hidup saya dan saudara hanya satu, ketika terang hidup yaitu Yesus Kristus masuk di dalam hidup saya dan saudara. Kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, menerima Yesus dengan sepenuh hati, baru terang hidup itu menerangi seluruh kehidupan saya dan saudara. Dan kalau terang hidup menerangi, kita tidak pakai cara-cara dunia ini untuk mengalahkan kegelapan lagi. Hanya pakai di dalam nama Yesus saja. Hanya pakai Yesus saja untuk mengalahkan segala tipuan kegelapan, mematahkan segala kegelapan. Jangan pakai cara-cara dari ajaran nenek moyang yang tidak mungkin bisa mengalahkan kegelapan. Saya selalu bilang kepada orang-orang yang saya layani juga bahwa jangan pakai cara-cara itu. Iblis itu, setan itu adalah roh. Karena itu kita mengalahkan dia pun juga harus dengan kekuatan roh.
dari Tuhan sendiri. Bukan kekuatan kita. Roh kita saja pun tidak bisa menang lawan roh kegelapan itu. Tapi roh kita bersama dengan roh Tuhan, roh Yesus Kristus, roh kudus, terang Yesus, baru bisa dihancurkan. Karena itu saya percaya kalau saudara dan saya menerima terang hidup, tidak ada cara yang lain. Mengikuti Yesus sebagai terang hidup itu. Selama kita hidup, kita mengikuti Yesus sebagai terang hidup. Dan pakai terang hidup itu di dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Masing-masing. Maka kegelapan bisa dihancurkan. Maka kegelapan bisa dimusnahkan. Tadi saya melihat luar biasa Tuhan memberi kita satu bagian untuk kita bisa mengalami terang hidup. Terang hidup inilah yang akan menghidupkan roh kita senantiasa. Terang Tuhan Yesus. Makanya ketika orang menerima Yesus, kegelapan begitu hancur. Dan orang itu begitu bersuka cita karena dia lepas dari kegelapan. Cara orang untuk bisa lepas dari kegelapan bukan sekedar doa pelepasan. Yang benar adalah doa menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus, kita menghancurkan kegelapan dalam hidup kita. Karena terang yang hidup, terang yang paling besar, terang yang mengalahkan segala kegelapan setan apapun, itu masuk di dalam hidup kita, maka dari situ kita benar-benar mengalami terang hidup. Dan kita tidak akan mengalahkan kegelapan dengan cara-cara dunia lagi. Tidak pakai mistik lagi. Tidak pakai benda-benda yang kelihatan. Garam. Setan itu roh, tidak bisa dikalahkan dengan apa yang kelihatan. Saudara, jadi kita hanya perlu kalahkan dia dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai sudah lama ikut Tuhan, belum menikmati terang hidup. Padahal harusnya Yesus bilang apa? Kalau kamu mengikuti aku, kamu mendapat terang hidup itu. Inilah yang sebenarnya harus menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, saya melihat apa di sini? Dari ayat 13 sampai ayat 14. Selama kita mengikuti Yesus, apa yang kita dapat? Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Orang Farisi memarahi Yesus dalam arti kesaksian tentang dia adalah terang hidup itu tidak benar. Lalu Yesus mempertegas lagi bahwa apa yang dia saksikan itu adalah benar. Karena kamu bilang tidak benar, karena kamu tidak tahu dari mana saya datang dan kemana nanti saya akan pergi. Itu masalahnya. Banyak orang tidak mau menerima Yesus sebagai terang hidup. Banyak orang tidak mau bisa menerima kesaksian yang Yesus saksikan. Termasuk orang Farisi tidak bisa menerima kesaksian Yesus. Karena alasan yang paling kuat adalah mereka tidak tahu dari mana Yesus datang. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa yang bukan datang dari Tuhan. Mereka tidak menganggap Yesus sebagai nabi benar, imam benar, raja benar, yaitu Kristus juru selamat. Itu sebabnya mereka tidak tahu dari mana Yesus datang, yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima kesaksian Yesus.
Bapak Ibu Saudara, kesaksian Yesus itu juga harusnya menjadi kesaksian saya dan saudara. Makanya di sini yang kedua yang kita harus ketemukan selama kita mengikuti Yesus adalah kita harus ketemukan isi kesaksian yang benar. Banyak kali isi kesaksian kita itu tidak benar selama kita sudah puluhan tahun ikut Yesus. Yang kita saksikan itu malah hanya perbuatan Yesus yang sifatnya sementara saja yang kita sering saksikan. Tetapi Yesus yang perbuatan Yesus yang selama-lamanya, yang abadi itu tidak menjadi bagian yang kita sering saksikan. Harusnya yang sering kita saksikan bukan soal bagaimana orang mengalami mujizat kesembuhan. Itu tidak bisa memberi kita satu jawaban bahwa dengan orang itu sembuh, dia pasti otomatis selamat. Tidak bisa. Tapi orang yang selamat, walaupun tidak sembuh, dia tetap akan selamat. Jadi sangat beda kesaksiannya. Yesus menyaksikan kedatangannya. Dikatakan di situ kan, kamu tidak tahu dari mana saya datang. Jadi inilah yang menarik, saya mau kita bisa lebih dalam merenungkannya. Apa yang maksudnya kamu tidak tahu dari mana aku datang? Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah sedang inkarnasi menjadi manusia. Dia Tuhan yang sedang turun menjadi manusia di tengah-tengah dunia berdosa. Untuk karya inkarnasinya itu adalah untuk penyelamatan manusia. Ini yang Yesus saksikan selalu. Supaya ini menjadi isi kesaksian saya dan saudara juga ke depan. Dari hari ini dan seterusnya. Jangan lagi hanya menyaksikan mujizat-mujizat yang sementara. Itu tidak usah disaksikan pun juga otomatis terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tidak usah disaksikan. Orang sembuh itu sudah biasa. Bagi Yesus menyembuhkan orang itu hal yang biasa aja. Hanya kadang-kadang hamba Tuhan membesar-besarkan. Kira-kira bahwa kalau mengalami mujizat kesembuhan itu, wow, luar biasa hebat pelayanan. Tidak, itu pelayanan yang biasa. Makanya tidak ada ayat yang mengatakan kalau orang sembuh, malaikat bertepuk tangan di sorga. Yang tepuk tangan hanya pendetanya yang tepuk tangan, saudara. Dan orang yang sembuh yang bertepuk tangan. Tapi malaikat dan sorga tidak akan bertepuk tangan dengan orang yang sembuh. Karena itu hanya biasa. Dan itu juga akan sakit lagi juga bisa terjadi. Itu juga akan mengalami binasa juga bisa terjadi. Tapi kebanyakan hamba Tuhan atau kita begitu senang hanya dengan hal-hal yang kelihatan sementara saja. Mujizat sementara, berkat sementara, itu yang sering dipegang. Boleh kita bisa berdoa untuk orang sembuh. Itu tidak ada masalah. Tapi lebih jauh dari itu, kesaksian kita adalah Yesus bilang, kamu tidak tahu dari mana saya datang. Yang lebih jauh isi kesaksian yang benar adalah kita harus tahu Yesus inkarnasi, datang ke dunia ini hanya dengan satu tujuan yang utama, yaitu melakukan karya keselamatan bagi semua umat manusia. Mujizat kesembuhan itu Yesus tidak perlu turun ke dunia ini untuk menyembuhkan seseorang. Di zaman rasul-rasul, Yesus belum datang. Di zaman nabi-nabi dulu, Yesus belum datang. Di PL, orang mengalami mujizat kesembuhan banyak juga. Orang kusta. Tapi itu bukan berkat yang utama. Itu juga bukan hal yang menjadi prioritas yang utama. Bukan.
Itu hanya hal-hal yang sementara. Makanya jangan dibalik. Sembuh belum tentu selamat. Tapi selamat tanpa sembuh itu bisa selamat selamanya. Jadi saudara, kita tidak bisa terkecoh dengan hal-hal yang sementara. Saya ingin kita pegang hal-hal yang utama dalam hidup ini. Kesaksian yang benar. Isi kesaksian kita tentang inkarnasi. Datang. Yesus datang. Tanpa dosa. Mati di kayu salib. Untuk bayar dosa. Bangkit dari kematian setelah dikubur. 3 hari. Bangkit. Mengalahkan setan, maut, dan neraka. Naik kembali ke sorga. Duduk di tata sorga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yaitu termasuk saya dan saudara. Dan bagaimana supaya tetap menyelamatkan kita, menguatkan kita, hadir melalui kuasa Roh Kudus. 5 kesaksian ini, itulah isi keselamatan. Kesaksian Injil itulah yang harus menjadi kesaksian saya dan saudara seumur hidup kita. Yang lebih utama. Dan soal yang lain itu akan otomatis mengikuti. Karena itu, dalam pelayanan saya tidak terlalu menekankan orang sembuh. Karena pasti dia bisa sembuh kalau Tuhan mengizinkannya. Dan Tuhan menghendakinya. Dan kita juga, yang paling kita utamakan adalah bagaimana dia menerima terang hidup. Bagaimana dia menerima kesaksian yang benar, yaitu keselamatan sempurna dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kepulangannya, dia bilang tentang datang dan nanti aku pergi, kamu tidak tahu. Bahayanya selama kita mengikuti Yesus, kita tidak tahu tujuan utama, berkat utama, kuasa utama. Semua yang paling utama adalah Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai penyembuh, bukan sebagai pembuat mujizat saja, bukan sebagai nabi saja, tetapi total menyelamatkan seluruh kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah luput dari hal ini. Yang kedua yang kita harus pastikan, saya menemukan isi kesaksian yang benar. Tadi saya menemukan terang hidup untuk hidup saya. Yesus yang saya ikuti, itulah yang menerangi roh saya, hidup saya. Yang kedua, kita harus menemukan isi kesaksian yang benar. Selama ikut Yesus, jangan mau digeser oleh hal-hal yang sementara. Pusatkan saja hanya kepada pribadi Yesus. Jangan mau digeserkan dengan mujizat sementara, hasil-hasil sementara. Tidak usah. Tadi saya sudah bilang bahwa Yesus tidak akan tertawa hanya karena kita sembuh. Tapi Yesus paling suka dan bersuka citanya sorga adalah ketika kita diselamatkan. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah yang menjadi catatan penting di sorga. Bukan soal kita menerima jawaban berkat, jawaban kesembuhan, jawaban ada materi. Kita bisa senang dengan semua jawaban itu. Tapi apakah Tuhan senang? Kalau kita tidak selamat, kita tidak bisa menerima keselamatan, hanya mau menerima mujizat. Wah, itu sangat rugi sekali. Mujizat sementara itu sifatnya hanya saat ini saja. Tapi mujizat kekekalan, itulah yang Yesus berikan, yang utama.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehilangan. Yang terakhir dari ayat 15 sampai 20, kita pasti selama kita mengikuti Yesus, yang terakhir ini kita harus ketemukan penghakiman yang benar. Yesuslah hakim yang benar. Maka ketika kita ingat Yesus sebagai hakim, baru kita bisa hidup dengan benar. Nanti kita malu ketemu Tuhan. Karena itu saya juga belajar untuk terus hidup yang benar, bukan untuk meraih keselamatan lagi, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Di sini Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Jadi ada 3 bagian. Selama kita mengikuti Yesus, kita harus menemukan kepastian tentang terang hidup. Yang kedua, kita harus temukan tentang isi kesaksian yang benar. Dan yang ketiga, kita harus temukan penghakiman yang benar. Penghakiman yang benar adalah di dalam Yesus juga. Jadi orang yang mengikuti Yesus nanti akan mendapatkan penghakiman yang luar biasa benar, luar biasa adil, luar biasa terbaik. Tidak memandang muka Yesus menghakimi. Penghakiman yang sempurna. Apa yang tersembunyi bisa diketahui oleh Tuhan. Dan apa yang kita lakukan yang tidak dilihat oleh orang, tapi dilihat oleh Tuhan, dan itu Tuhan akan balaskan pada waktu nanti. Sebagai orang percaya, kita akan menerima upah dari semua apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan akan menghitung semua menjadi keadilan untuk kita menerimanya. Jadi saudara, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang benar sesuai kebenaran firman, ini yang bahayanya. Kita akan banyak kehilangan upah nanti. Jadi jangan senang kelihatan orang lihat itu, orang ini berhasil luar biasa di bumi ini. Belum tentu. Saya lihat belum tentu itu menjadi upah yang besar nanti di surga. Karena bisa aja ini hanya hasil tipu-tipu saja. Karena itu jangan pernah kita mau ditipu untuk hidup yang tidak benar. Hidup yang benar, di depan benar, di mana-mana pun akan benar. Kalau di hadapan Tuhan benar, di hadapan semua manusia akan benar. Karena itu penghakiman dari Tuhan dikatakan di ayat ini, bahwa Tuhan sedang akan menghakimi. Dikatakan ayat selanjutnya 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, Tuhan Yesus bilang. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi yang menghakimi ini Yesus sebagai hakim yang benar. Saksinya ada 2, Bapa dan Yesus dikatakan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi Yesus sedang menjelaskan kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, bahwa kalau di dalam hukum Taurat saja seorang hakim butuh kesaksian 2 orang. Dan Yesus sudah punya 2 saksi. Karena itu apa yang Yesus hakimi nantinya itu benar-benar benar, tidak ada yang luput. Penghakiman Yesus pada waktu kedatangan kedua kali sebagai hakim akan menjadi syukur bagi kita yang hidup melakukan segala-galanya di dalam Yesus. Ini yang kita akan nikmatinya, upahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan terkecoh dengan yang kelihatan. Makanya Yesus bilang,
Kalau dunia ini menghakimi menurut apa yang kelihatan dari matanya saja, makanya masih luput. Bahkan keadilannya masih bisa dibayar-bayar. Tapi kalau Tuhan nanti menghakimi saya dan saudara, kita akan lihat seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Siapa yang melayani dengan benar, siapa yang setia melayani, siapa yang hanya omong saja, itu juga akan menjadi penghakiman yang benar. Karena itu, saya percaya bahwa saudara dan saya harus hidup untuk kebenaran dari Tuhan ini. Paling tidak dikatakan di ayat selanjutnya, Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Yesus ulang lagi, dia bersaksi tentang dirinya, dan Bapa bersaksi bahwa Yesuslah yang berkenan, yang bisa menyelamatkan. Jadi benar nanti penghakiman itu hanya melalui Yesus baru kita bisa dapat keselamatan. Jadi saudara, jangan cari lagi jalan lain. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, yaitu waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, apakah saudara selama mengikuti Tuhan punya rasa takut bahwa kalau saya melakukan sesuatu yang salah, Tuhanlah yang melihat? Karena itu saudara harus memperbaiki cara hidup ini. Bukan sembarangan. Dan setiap hidup kita akan menjadi upah. Yang karena kita dipastikan diselamatkan di dalam Yesus, tapi orang yang diselamatkan dalam Yesus juga tetap akan dihakimi untuk menerima upah. Dan apa upah saya dan saudara kita tidak tahu nanti. Mahkota. Layak tidak kita menerimanya. Karena itu, mari kita berjuang melakukan kehidupan di dalam kebenaran, bahwa nanti kita akan berdiri di depan penghakiman Kristus Yesus. Hiduplah saat kita akan dihakimi. Dan ketika Tuhan menghakimi, Tuhan melihat segala yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semakin selama kita mengikuti Yesus, ingatlah kita harus percaya ada terang hidup yang kita sudah terima. Karena mengikuti terang dunia, Yesus Kristus. Ingat yang kedua adalah, kita harus ingat bahwa isi kesaksian Yesuslah yang benar. Menyaksikan Yesuslah itu yang benar. Bukan menyaksikan mujizat saja. Bukan senang dengan hasil perbuatan Yesus yang mujizat saja. Tapi harus senang dengan sumbernya, yaitu pribadi Yesus. Dan yang terakhir, bukan penghakiman dunia yang kita harus takuti, tapi penghakiman Tuhan yang lebih sempurna. Karena itu saya juga harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga penghakiman nanti akan menjadi upah yang terbaik bagi kita semua. Yang selama ini mengikut Tuhan dengan setia, dengan benar, dengan seturut kehendak firman Tuhan, pastilah menikmati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang sempurnakan oleh kuasa Roh yang Kudus lebih dalam menerangkan kebenaran ini kepada kami semua. Bapa, kami berdoa supaya hidup kami selama mengikuti Engkau menikmati terang hidup seumur hidup kami. Dan terang hidup itulah yang menguasai hati, pikiran, rohani kami, sehingga kami berguna
untuk kerajaan Allah. Kami sungguh lepas dari kegelapan, setan dan neraka. Kami sungguh lepas dari dosa, karena ada terang hidup yang memenuhi kami semua. Dan kami juga sungguh isi hidup kami hanya satu, kesaksian Yesus sebagai Tuhan yang datang, mati, bangkit, naik ke sorga, kirim Roh Kudus, total menyelamatkan kami. Dan kami juga harus isi hidup kami selama mengikuti Engkau, kepastian akan berdiri di pengadilan, penghakiman Kristus. Dan kami akan benar-benar menerima hasil, karena kami tahu kami akan masuk dalam penghakiman Kristus dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang akan menghakimi. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami juga, supaya bisa melewati pandemik ini. Kami semua, jemaat Tuhan, Gereja Hidup Baru, seluruh keluarga besar hamba, seluruh jemaat Gereja Hidup Baru ini bisa melewati pandemik. Bahkan semua anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia, seluruh dunia, bahkan seluruh dunia ini bisa melewati pandemik demi kekuatan penginjilan saja. Bapa, hamba berdoa, demi penuaian jiwa-jiwa saja, kami akan tetap kuat dalam segala keadaan ini. Terima kasih. Dan hamba percaya lewat berita Hidup Baru ini juga Engkau berkati siaran ini, sehingga setiap orang, siapa saja, ketika mendengarnya, mari Engkau jamah dan buka pintu penginjilan, pintu keselamatan, dan mereka bisa menerima Engkau sebagai terang hidup. Isi kesaksian kehidupanmu saja yang tertanam, dan yakin akan penghakiman yang akan diterima, dan melakukan hidup di dalam kebenaran. Jamalah dalam nama Yesus. Berdoa buat mereka yang sudah kena wabah ini, biarlah kalau mereka anak Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau pulihkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa, terima kasih. Bahkan dampak-dampak yang dialami oleh gangguan wabah ini, mari kami bisa mendapat jalan keluar dari Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang memberi jawaban bagi setiap keadaan kami. Bekerjalah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami sudah ada dalam perlindungan berkat dari Tuhan. Dan kami berdoa buat mereka yang sedang mengalami banyak masalah juga. Biarlah terang hidup akan memulihkan segala-galanya. Di dalam terang-Mu ada pemulihan, ada kelepasan. Mereka yang terikat kegelapan, ada kelepasan dalam terang-Mu. Yesus sendiri masuklah dalam hidupnya dan menerangi. Terima kasih Tuhan, bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah kami siap berdiri di penghakiman-Mu nantinya. Persiapkanlah umat supaya berani masuk di tengah-tengah penghakiman Tuhan dan bersyukur karena hidup untuk Tuhan dengan benar. Haleluya. Terpujilah Allah yang memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih yang sudah mengikutinya dan yang mengikuti di lain waktu. Bahkan yang Bapak Ibu Saudara yang bisa menyaksikan lewat YouTube juga, saya percaya akan terus diberkati lewat kebenaran firman. Salam, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.